Untuk kondisi yang maaf banget, Ipa kan sempat kena pelecehan seksual ya? Emang iya? Iya. Saya nggak begitu tahu ya, orang saya dibesarinnya di Keronjo gitu. Ipa itu selama terlantar itu udah berapa lama tuh Pak? Terlantar dalam kategori dia sendiri ya di situ ya? Kalau sendiri baru 1 tahun semenjak ibunya dibawa sama saudaranya. Oh gitu. Kalau dulu kan masih ada ibunya, Ibu tiri ya? ibu tirinya Bu Iya. Agiem ini. Kedua kalinya kita ke sana lagi, kamar sudah disediakan, cuman posisi Ipa kata pihak rumah sakit ada flek. Ada flek di paru-paru ya? Ya, makanya harus diberobatin dulu. Mas Udin nih, aku mau tanya lagi. Kan bukannya saya dengar ya, ini saya juga tahu katanya, saya juga nggak mau jadi fitnah, Mas Udin berusaha menjual rumah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi guys, alhamdulillahirrabbilalamin, aku udah sampai di Cikupa. Masih tentang Ipa yang sudah kita bawa ke rumah sakit untuk pemulihan selama kurang lebih 23 hari sampai 1 bulan. Jadi sekali lagi mohon doanya untuk penyembuhan Ipa, dan aku nggak berhenti mengucapkan terima kasih banyak untuk dukungan dan doa kalian, dan tidak nyangka juga sampai seviral ini gitu. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih banyak. Nah guys, ini adalah Pak Udin. Pak Udin adalah adik atau kakak? Adik. Adik dari saudari Ipa. Iya. Betul. Tapi bukan kandung ya? Bukan satu bapak, lain ibu. Satu bapak, lain ibu. Oke. Mau tanya Pak Udin. Pak Udin selama ini tahu nggak kondisi Ipa ada di rumah itu sendiri gitu? Ya berapa bulan sih tahu. Ipa udah saya bawa ke rumah, diurusin sama istri. Akhirnya dia nangis terus, gak betah, kabur-kaburan. Kan saya kan takut dia kena kenapa. Kejadian kan di sana kan kampung. Ada kali gede kan, ada sawah, persawahan. Tahu dia di situ doang, maka saya balikin lagi ke Cikupa. Oh gitu. Iya, Terus mau tanya, kok Ipa itu takut ya sama Pak Udin, itu kenapa tuh kira-kira? Boleh ngomong secara sejujurnya gitu ya. Ini kita mau tanya sejujurnya versi Pak Udin gitu. Dan saya mohon Bapak pun jawabnya sejujurnya gitu ya. Dan saya kan gini ya, dari kecil saya dibesarin di Keronjo, beda sama dia jauh kan. Kalau Ipa kan di sini, saya tahunya di sini udah kerja, tinggal sama bapak dulu waktu 2013, kayak 2012 tuh saya kesini, udah tahu kondisi Ipa kayak gitu. Ya suka nangis gitu, kadang ya gimana lah. Ya terus hubungan sama Pak Udin sendiri seperti apa? Kalau saya kan kalau secara ini kadang si Ipa kan kadang marah-marah sendiri ya, kadang nangis. Kalau kadang lagi biasa sih normal, diajak mau bicara nyambung, ajak bicara responnya nyambung. Tapi kalau udah marah-marah sendiri takut saya juga gitu. Oke, terus untuk kondisi yang maaf banget, Ipa kan sempat kena pelecehan seksual ya? Emang iya? Iya. Saya nggak begitu tahu ya, orang saya dibesarinnya di Keronjo gitu, di kampung. Untuk Pak RT sendiri gimana Pak RT? Yang masalah Ipa tinggal sendiri, jadi Ipa tinggal sendiri dulu atau gimana? Waktu maaf banget kasus pelecehan seksual itu? Kalau cerita, saya juga dapat cerita dari orang-orang tua di sekitar. Oke. Dulu masih ibunya masih cuman kan posisinya pada kerja. Ipa itu ditinggal sendiri. Cuman kalau nggak salah kelas 3 apa kelas 2 SD gitu terjadinya ini pelecehan itu. Berarti makanya disebabkan itu terus Ipa menjadi depresi. Oh, oke. Dan setelah itu ibunya itu maaf meninggalnya kapan ya? Kalau ke situ saya juga kurang tahu karena jauh Bu ya.
yang pas saya tahu udah ibu tirinya, ibu Wagiem. Iya, ibu tirinya meninggal. Oh, ibu tirinya masih ada. Oh, ibu tirinya masih ada. Cuman kondisinya karena udah tua, nggak bisa jalan. Oh, Nah, tinggal di? Sekarang dibawa sama saudaranya di Mustika. Oke. Cuman dengar-dengar mau dibawa pulang ke Jawa. Karena posisi yang di Mustika, kemarin juga saya ke sana sama Bang Fadel itu. Tinggal di perumahan. Cuman satu rumah ini ada beberapa keluarga. Jadi nggak memungkinkan, sama aja penuh. Oke. Terus mau tanya lagi, Ipah itu selama terlantar itu udah berapa lama tuh Pak? Terlantar dalam kategori dia sendiri ya di situ ya? Kalau sendiri baru 1 tahun semenjak ibunya dibawa sama saudaranya. Oh, gitu. Kalau dulu kan masih ada ibunya. Ibu tiri ya? Ibu tirinya Bu Iya. Wagiem ini. Oke, jadi Ipah kurang lebih selama 1 tahun tinggal di rumah itu. Gitu. Nah, kalau kondisi setiap harinya gimana tuh Pak? Masalah Ipah ya, kondisi setiap harinya, apakah warga ada yang menengok setiap hari atau gimana dia si Ipah itu untuk bertahan hidup gitu? Kalau untuk bertahan hidup ada aja yang ngasih, Ada aja setiap hari ya, yang ngasih. ada yang ngasih nasi pagi gitu kan. Apalagi kan desa juga, ibu PKK support juga gitu kan selama ini. Terus untuk dari warga sekitar atau dari Pak RT atau dari tindakan yang dilakukan setelah melihat Ipah, apa yang selama ini dilakukan? Sebelumnya kan kita dari pemerintahan sudah bertindak semaksimal mungkin lewat jalur pemerintah. Oke. 2 kali kita ke Grogol Oke. sama Bang Udin juga kan. Cuman kan pertama kita ke sana kondisi fisik sehat, cuman karena kamar penuh, tidak ada. Akhirnya kita pulang. Kedua kalinya kita ke sana lagi, kamar sudah disediakan, cuman posisi Ipah kata pihak rumah sakit ada flek. Ada flek di paru-paru ya? Ya, makanya harus diberobatin dulu. Nah, sepulang dari sana, Ipah berubah total. Yang tadinya bersih, kesininya jarang mandi. Itu sering bawain sampah. Kalau dulu bisa 1 sabun itu sehari bisa habis. Lebih sering di air. Ipah. Jadi di sini aku mau klarifikasi, sampah yang dibawa itu bukan dikirim warga ya? Bukan. Jangan sampai salah persepsi. Sampah yang ada di rumah Ipah itu dibawa sama Ipah sendiri? Iya. Setiap Pak, malam. Setiap malam. Jam berapa tuh Pak dia bawa? Jam 2, jam 3 Jam 2, jam 3 dia ngambil sampah untuk dibawa ke di rumahnya dia? rumahnya. Untuk dimakan juga dia berbagi. Untuk dimakan juga? Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa di-subscribe dulu ya, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Nah, terus udah pernah ada yang nanya belum kira-kira dia ngelakuin itu kenapa gitu? Soalnya yang setahu aku si Ipah itu bisa diajak komunikasi dengan baik ya gitu. Iya bisa. Kalau gini bisa juga. Oke. Belum ada yang tahu ya Pak alasannya? Mungkin kurang kasih sayang dari Kurang kasih sayang, minta perhatian ya? Iya, perhatian. Oke, terus Mas Udin nih aku mau tanya lagi. Kan bukannya saya dengar ya, ini saya juga tahu katanya, saya juga nggak mau jadi fitnah, Mas Udin berusaha menjual rumah. Bukannya menjual rumah gini. Karena Jadi- ada pelangnya juga tulisan dijual. Itu bukan saya yang nulis, bahkan saya yang nulis itu rumah dan kontrakan tidak dijual. Itu selain harinya kan saya kan bersih-bersih sama istri. Oke. Dulu bersih-bersih, tulisin nama kan, bener-bener ada yang mau ngejual, nawarin. Saya tulis rumah tidak dijual. Terus kemudian hari kan saya ke sana lagi, waktu saya itu belum kerja di Jakarta, belum ada teman, udah dicoret sama orang, nggak tahu dong siapa yang nyoret-nyoretnya. Diganti rumah mau dijual, kan saya juga bingung. Saya nanya, wah pasti ya bukannya nyangka ya, udah tau lah di dalam hati aja ini nggak enak ngomongnya. Siapa Pak? Soalnya yang kita tahu maksudnya
Bukan gimana Pak, saya harus tahu karena gini, kalau Bapak emang mau menjual atas dasar apa? Pertama itu. Dan kedua, pada saat insya Allah nanti kalau Ipah udah pemulang dari rumah sakit, saya nggak mau jadi ada masalah lagi gitu. Dan saya mau insya Allah kalau emang Allah mengizinkan Ipah sembuh, saya maunya juga Ipah tidak ada tekanan lain gitu. Dalam masalah rumah, dalam masalah keadaan dia gitu. Saya nggak mau, jadi di sini disaksikan semua ya, saya mau semua terklarifikasi gitu. Kalau emang ada yang harus disampaikan, misalnya Bapak minta hak sebagai apa, bilang aja, mungkin nanti kita akan cari solusi seperti apa. Ya, gitu. saya sih gini, waktu saya kan pulang dari Grogol, waktu mau bawa kedua kali, saya bilang sama Teh Yanti, Teh gini, Udin udah nyerah, Ipah nggak mau Udin, sering kabur-kaburan, udah gini aja, Udin ada teman yang mau ngajak kerja di Jakarta, jadi titip Ipah ini. Silakan rumah sama kontrakan itu buat dia semua, buat biaya dia semua. Terserah siapa yang ngurus. Karena istri kan satu dia nggak betah, jauh dari keluarga katanya kan mau ngurusin. Waktu saya berdiri kerja di sini, pindah ke sono ke Jakarta. Tahu-taunya bulan ini doang. Saya tahu bahwa si Pak keadaan kayak gini. Jadi mau kemarin mau ke sini, saya juga berhubung ya perusahaan udah bikin kartu ATM segala macam lah gitu, harus dikelarin dulu semua. Jadi waktu hari ini doang. Jadi di sini apakah ada yang harus diklarifikasi Pak? Maksudnya gini, Bapak mungkin menuntut hak yang selama ini ada di rumah itu atau gimana? Kan saya juga nggak tahu ya secara pribadi gitu. Seperti apa Pak? Gitu. Saya sih bingung juga ya. Saya juga udah ngomong sama saya juga udah ngomong. Siapa yang mau ngurus Ipah? Terserah mau keluarga di sini atau keluarga di Matiri ya. Itu di rumah sama kontrakan buat dia gitu, buat hidup sehari-hari lah gitu. Kalau Ipah kan nggak mau nih tinggal di sana. Cuma saya kan pulang pergi di Ronjo sama Cikupa kan jauh. Kan harus capek kerja, pulang pergi kan kan capek. Saya itu udah ngomong sama Teh Yanti. Ya udah dia ya atas saya ngomong aja sama keluarga di sininya gitu. Jadi secara garis besar ini saksi ya yang lainnya gitu. Secara garis besar apabila nih dalam 1 bulan ke depan nanti insya Allah keadaan Ipah baik dan Ipah bisa mungkin tinggal di situ dengan bimbingan Pak RT, Pak RW dan Bapak ya, mungkin warga-warga sekitar bisa diayomi gitu. Berarti secara garis besar rumah itu tidak akan diganggu gugat ya Pak ya? Tidak. Karena yang saya dengar jangan sampai jadi salah paham juga, katanya Bapak mau menjual rumah itu. Tidak sih. Hah? Tidak. Enggak? Enggak. Jadi enggak ya Pak, tidak ada niat dan tidak akan sampai kapanpun? Tidak akan, itu kan mikir, Ipah kalau itu dijual tinggal di mana? Kalau dia mending mau sama saya ya, mau tinggal sama saya. Takut enggak kan, bingung juga. Jadi maksudnya saya kalau misalnya Ipah udah keluar dari rumah sakit, Bapak dan mungkin keluarga-keluarga Bapak yang lain tidak akan mengganggu kondisi Ipah ya? Iya. Maksudnya tidak akan mengusir, yang jelas kan itu emang haknya Ipah kan rumah itu? Emang. Kalau rumah itu. Waktu almarhum Bapak aja ngomong sama saya, Din kalau kamu nikah, kamu tinggal di sini, tolong jaga Ipah, katanya. Nah, waktu itu masih ada Ipah doang yang tahu tetenya apa adanya itu yang agak bongkok tuh kan. Udah meninggal kan dia, belum Bapak dia dulu yang meninggal. Ya udah Pak, insya Allah. Tahu-tahu istri nggak mau tinggal di sini, saya kan juga bingung kan. Saya nuduh isi aja. Nggak apa-apa. Jadi secara garis besar tidak berusaha untuk menjual dan tidak akan menjual ya Pak? Tidak. Itu bingung juga sih dijual. Si Ipah mau tinggal di mana kalau nggak mau sama saya kan? Saya mikirnya kayak gitu doang. Iya, waktu kemarin pun Bapak tidak berusaha untuk menjual rumah itu? Tidak. Tidak? Kan saya udah bilang, ada tulisannya itu, rumah tidak dijual. Terus lain hari kan dicoret, diganti mau dijual. Itu siapa yang nulis, saya bingung kan. Saya tanya sama Yanti, ya adalah Din katanya. Itu yang nyoretnya, yang dibalikin itu. Bingung juga saya juga. Jadi secara garis besar insya Allah kalau misalnya Ipah udah sehat, sembuh, Ipah bisa tinggal di rumah itu tanpa ada gangguan siapapun. Karena jujur kepikiran banget
Saya dengar katanya rumahnya mau dijual dan lain-lain. Makanya saya mau selesaiin di sini dan disaksiin juga ya Pak ya. Jadi Bapak tidak bisa merubah kata-kata Bapak lagi gitu, tidak bisa mengganggu gugat rumah itu lagi. Dan apabila Bapak berkeberatan, tidak bisa merubah lagi karena ini saya udah kasih kesempatan Bapak. Misalnya Bapak meminta hak, kan tadi saya bilang tolong diungkapkan semuanya gitu. Tapi tidak ada ya Pak? Tidak ada ya, karena emang sepenuhnya itu adalah hak Ipah gitu, karena itu rumah bapaknya ya, rumah bapaknya Ipah gitu. Jadi alhamdulillah ini udah clear. Jadi nanti insya Allah kalau misalnya kita udah jelas kayak gini, kita bisa bersihin rumah Ipah. Insya Allah nanti kalau sedikit-sedikit kita renovasi, terus kita isi untuk nanti Ipah pas kembali ke rumah bisa nyaman. Pokoknya aku berharap banget Ipah bisa sembuh. Kalaupun emang dia nggak bisa sembuh, saya udah berencana untuk tinggal di rumah saya dulu, seperti Abah Ismail. Jadi mungkin kalau keadaannya di rumah saya bisa pantau setiap hari. Dan insya Allah kalau misalnya kesembuhannya udah 90%, kita akan kembalikan di sini lagi gitu. Jadi semoga saya diberikan kesehatan sama Allah supaya saya bisa ngedampingi orang-orang di sekitar saya yang masih harus saya dampingi gitu, termasuk Ipah. Karena jujur kalau saya udah kenal sama orang, apalagi orang itu benar-benar membutuhkan, saya sayang banget. Makanya dari kemarin saya ngehubungin rumah sakit gimana keadaan Ipah, dan alhamdulillah keadaannya sudah jauh lebih baik, sudah tenang, dan sudah bisa adaptasi dengan orang sekitar. Senang banget bisa dengar kayak gitu. Jadi nanti besok dia ada schedule untuk konsultasi sama dokter jiwa. Nanti dokter jiwa bisa menjelaskan sama saya alasan Ipah itu tertekan itu seperti apa. Jadi nanti semoga bisa diberikan kelancaran lah dalam pengobatan Ipah di rumah sakit seperti itu. Jadi maksudnya kalau misalnya kita udah tahu poinnya Ipah kenapa tertekan, kita bisa cari solusi gimana caranya penyembuhan Ipah seperti itu. Ya. Jadi Mas, ini saya jelaskan, Ipah saya bawa kemarin ya Bu ya. Kemarin saya bawa kemarin sore untuk berobat di rumah sakit selama 1 bulan kurang lebih. Itu pun harus dilihat dulu kondisinya Ipah. Kalau emang Ipah masih belum pulih banget dan harus butuh tambah waktu, nggak apa-apa, tambah waktu sampai dokter menyatakan oke, dia siap secara jiwa, secara mental untuk keluar dari rumah sakit gitu. Saya minta izin Ibu Bapak Ipah untuk sementara tanggung jawab saya dulu ya. Bukan semata-mata saya mau ngambil Ipah, enggak sama sekali. Saya mau total Ipah sembuh seperti sedia kala, seperti selayaknya kita yang kondisi sehat secara mental gitu. Jadi dia bisa merawat dirinya sendiri, dia bisa mengurus dirinya sendiri, itu paling penting. Karena kan dia di sini tinggal sendiri. Walaupun orang sekitar peduli, saya percaya sih orang sekitar peduli di sini, tetapi gimana pun juga Ipah harus bisa mengurus dirinya sendiri. Gitu, itu paling penting. Itu saya izin sekali lagi untuk merawat Ipah. Dan saya cuma minta tolong, nggak lebih, minta tolong doanya untuk kesembuhan Ipah biar sembuh gitu. Dan minta tolong lagi apabila Ipah nanti sembuh, minta tolong jangan diberikan tekanan ya gitu. Jadi kalau misalnya Ipah sembuh dan saya serahkan ke rumah itu, saya minta tolongnya jangan diberikan tekanan apa-apa secara mental ataupun batin ya gitu. Karena emang satu poinnya kalau ODGJ itu selama pemulihan tidak boleh diberikan pemikiran yang terlalu berat. Dia akan kembali depresi, akan mengurung lagi, dan penyembuhannya akan sulit lagi, akan dari nol lagi bahasa kasarnya. Gitu. Ya Mas ya, Mas Udin ya, ada yang mau disampaikan mungkin? Saya sih gini ya, saya bingung takutnya saya difitnah atau apa ya. Kan masalah surat tanah ya, iya, dipegang sama keluarganya Mandiri. Tadinya Bapak mau ngambil ya? Enggak, saya bukan yang mau ngambil. Dipegang sama kelurahan lah atau siapa gitu. Iya, tadinya ya, Bapak mau ambil? Iya, tadinya. Kenapa tuh Pak? Tadinya kan mau saya pegang dulu. Kenapa? Waktu kemarin-kemarin. Kenapa tuh Pak? Kalau si Pak mau sama saya, Pak gimana kerja? Mau nggak sama saya? Ya udah nggak apa-apa katanya. Totonya nggak mau gitu. Kalau itu saya rapiin, saya kontrakin dan gitu. Kan hasilnya buat dia makan.
gitu. Kan orang pada ketakutan kalau ngontrak ada dia kan. Mas saya takut ngontrak ada si Ipah dan begitu. Itu doang, tapi nggak betah kan. Ya saya minta tolong aja sama pihak desa atau siapa gitu. Suruh pegang, nggak percaya aja sama apa. Taruh ya, PRT. Itu aja. Oke. Kalau untuk masalah rumah, jujur saya sih minta tolongnya malah nggak perlu dikontrakin ya gitu karena ada ipahnya gitu. Kalau untuk masalah bulanan, insya Allah dengan saya kenal sama ipah, insya Allah kita silaturahminya akan panjang gitu aja. Bahkan semua kebutuhan ipah, insya Allah kalau Allah berkehendak, saya akan penuhi semuanya. Gitu. Saya malah mikirnya nggak mau dikontrakin atau diapa-apain gitu, walaupun di depannya katanya kosong atau apa, nggak perlu lah gitu. Ya. Ada lagi mungkin yang mau di itu? Ini cukup aja. Udah Udah sehat kan. Oke, dari Bapak ada? Kalau saya sih cukup terima kasih sama Ibu Novi ya. Sama-sama, sudah Bapak. support desa kami dan warga kami gitu ya. Sama-sama. Untuk sampai pemulihan ini sampai sehat. Taipa gitu kan, semoga bisa seperti manusia yang Pada umumnya. gitu. Iya. Amin, amin ya rabbal alamin. Dari Pak RT? Yang penting Ipah sehat, Amin. kembali bisa bergaul dengan warga sekitar dengan Amin. baik. Itu karena kemarin saking kita buru-burunya kita langsung ngangkut IPA langsung pergi. Jadi aku sampai mau ngerapin rumah sampai lupa, apa-apa sampai lupa karena mikirin kondisi IPA-nya. Dia nangis yang benar-benar kayak sedih banget sampai aku kepikiran gimana kondisi dia di dalam. Tapi alhamdulillah sudah membaik sih gitu. Sekarang aku mau mendapatkan janji, aku mau ngerapin rumahnya IPA dan sedikit-sedikit aku mau ngeliat kondisi IPA apa yang harus diperbaiki. Nanti insya Allah aku bisa panggil tukang, apa yang harus diperbaiki. Dan semoga lah ya IPA bisa kembali normal, jadi bisa menempatkan rumah itu, bisa, aduh sampai merinding, bisa melakukan aktivitas di rumah itu seperti sedia kala, seperti dulu gitu. Karena banyak kenangan di rumah itu yang mungkin sama almarhum bapaknya, sama ibunya gitu yang selama ini dia pendam, dia tidak pernah ceritakan, dan kita akan bisa rubah suasana itu menjadi lebih baik gitu. Sekali lagi mohon doanya guys, semoga diberikan kelancaran. Insya Allah yang terbaik untuk IPAH, yang terbaik untuk semuanya. Dan aku nggak henti-henti mengucapkan terima kasih banyak untuk warga desa apa ini Pak? Telaga. Ya. Oh ya, Telaga Cikupa, Ibu Lurah. Saya ucapkan terima kasih banyak karena ya, Ibu Lurah ini berperan besar banget. Kenapa aku bilang berperan besar? Aku kenal IPAH dari Ibu gitu. Niatnya aku pun benar-benar ngebantu. Karena aku pas pertama kali ngeliat foto IPAH, inget banget aku lagi di Surabaya, benar-benar sampai kepikiran banget sama kondisinya IPAH. Karena ngelihat kondisinya, aku tadinya mengira dia disabilitas ya Bu ya, gitu, disabilitas fisik atau difabel. Aku mikirnya seperti itu, tapi ternyata IPAH ODGJ, jadi alhamdulillahnya masih bisa kategorinya disehatkan, disembuhkan gitu. Karena aku percaya sih nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini. Abah Ismail aja sebegitu parahnya dia terlantar 20 tahun, tapi alhamdulillah ya Allah maha baik, maha segalanya, bisa menyembuhkan Abah Ismail seperti sedia kala gitu. Jadi sampai dokter bilang Abah Ismail kesembuhannya 90% itu kesenangan tersendiri buat saya. Saya nggak pakai obat-obatan, saya nggak pakai apapun, saya tidak punya ilmu apapun, tapi satu yang saya punya, ketulusan mau bantu orang lain. Saya nambahin dikit. Ya. Terima kasih juga untuk Puskesmas UPPD Cikupa. Kemudian juga terima kasih kepada pemerintahan Desa Talaga karena upaya pada akhirnya IPA ditangani oleh Tenovi itu qadarullah, atas izin Allah. Ada upaya sebelumnya yang sudah dilakukan oleh pemerintahan desa, memfasilitasi ke rumah sakit berkolaborasi, bekerja sama dengan puskesmas. Cuma jalan Allah ya Teh ya. Allah cuma pengen kita ikhtiar, pada akhirnya Allah yang mengirim Tenovi untuk berjodoh membantu IPA gitu kan.
ikhtiar dari pemerintahan desa, kemudian puskesmas, ibu bidan, kemudian kader semuanya. Terima kasih banyak kader kesehatan jiwa, aparatur, perangkat, Karang Taruna. Terima kasih banyak keterlibatan semua pihak 1 tahun belakangan ini untuk secara bergilir, bergantian jaga IPA, bersihin rumah IPA, ngasih makan IPA. Pemerintahan desa menyediakan dananya, kemudian kader bertugas masak, kemudian ada yang nganterin. Masya Allah, satu tim yang luar biasa. Jazakumullah khairan, mudah-mudahan berbalas pahala yang tak terhingga dari Allah. Terutama juga untuk Tenovi yang qadarullah dengan izin Allah, alhamdulillahirabbil alamin, jodohnya dengan Tenovi. Mudah-mudahan semua harapan kita bisa terpenuhi. IPA bisa hidup normal seperti kita layaknya. Mudah-mudahan dia ketemu jodohnya. Dia bisa sayang sama kakaknya, sama adiknya, sama Bang Udin ya Bang ya. Selayaknya sebagaimana saudara. Mudah-mudahan insya Allah biiznillah. Bismillah. Jadi untuk perkembangannya IPA kita lihat nanti sebulan kemudian ya seperti apa. Nanti kita komunikasi lagi Bu ya. Baik. Nanti kita omongin gimana baiknya, apakah dia harus adaptasi dulu dengan saya gitu. Maksudnya kalau misalnya di rumahnya kan dia sendiri gitu. Kalau di rumah saya bisa kasih perhatian 100% untuk IPA gitu. Aku juga pengen ngajarin adaptasi secara keluarga. Kan aku satu tim gitu ya, ada Teh Dodo, ada Mainam gitu, yang notabene yang setiap hari kita komunikasi atau kita ngelakuin aktivitas gitu yang berguna buat orang lain, kayak mungkin masak atau apa gitu untuk membantu-bantu gitu. Jadi semoga nih, aku berharap banget IPA 1 bulan insya Allah cukup untuk perawatan, tapi kalau nggak cukup nggak apa-apa, kita akan extend lagi, kita akan tambah lagi sampai kondisi IPA dirilis oleh pihak rumah sakit dan dokter bahwa IPA sudah siap untuk menjalankan kehidupannya gitu. Soalnya aku ngeliat IPA dari kemarin bicaranya masih nyambung banget, masih komunikasinya masih baik, cuman dia masih kayak tidak bisa menempatkan diri sesuai umurnya. Ya. Jadi kayak masih anak kecil dianya gitu. Childish ya. Iya, masih childish gitu. Jadi kita menempatkan janji, kita rapi-rapi rumah IPA dulu. Habis itu kita cek-cek ya Bu ya, apa yang kurang di rumahnya, atau ada yang bocor. Nanti sesuai janji aku, insya Allah kita kirim tukang untuk memperbaiki kondisi rumahnya. Masya Allah, tabarakallah. Amin, terima kasih. Oke guys, jadi ini untuk mengklarifikasi ya, udah jelas supaya nggak ada fitnah, karena saya di sini bikin konten nggak mau ada settingan sama sekali. Saya real apa adanya. Yang harus dibahas, aku mau bahas secara total. Yang kemarin jadi fitnah ini kita bahas, dan jadi saksi dan bukti juga yang katanya kakaknya mau menjual rumah, dan ini sudah bersaksi dan berjanji bahwa tidak akan mengganggu gugat rumah itu gitu ya. Sekali lagi terima kasih buat kalian atas perhatiannya yang luar biasa, komentar kalian semuanya aku baca semalaman, sedikit-sedikit aku baca, dan akhirnya aku rangkup dan aku berikan pertanyaan sekarang gitu. Sekali lagi terima kasih banyak. Dan jangan lupa di subscribe, like, and share Pratiwi Novianti dan Abah Ismail Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa selalu tebarkan kebaikan dimanapun itu.